Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Tapi pun, hai Sobat Bersinar, balik lagi di podcast Bang Sarmo, bincang seputar narkoba. Kali ini bersama saya, Vivi. Nah, di podcast sebelumnya kita sudah banyak nih membahas topik masalah upaya P4GN dan pencegahan serta masalah rehabilitasi. Kali ini kita akan membahas masalah topik hukum narkotika, masalah hukum narkotika yang pastinya bareng sama narasumber kita yang gak kalah kerennya nih pastinya ya. Beliau ini merupakan penyidik ahli pertama bidang pemberantasan di BNN Kota Metro, Kak Kresna Adi Prakasa, sarjana hukum. Hai Kak Kresna. Assalamualaikum. Salam sehat tanpa narkoba. Iya, sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan tadi kan Kak Kresna ini merupakan seorang penyidik nih, penyidik ahli pertama di BNN Kota Metro ya Kak ya, bidang pemberantasan. Pasti Sobat Bersinar pengen tahu nih Kak, penyidik itu apa? Oke, dari penyidik ini secara umum diatur di pasal 1 Junto 1A, di mana penyidik ini adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang dalam sisi ketentuan diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Lalu jika kita bicara tentang penyidik BNN ini diatur khusus di Permen 4 nomor 1 tahun 2018 dan juga BNN nomor 8 tahun 2018, di mana penyidik BNN ini adalah ASN yang diberikan ruang lingkup, tugas, kewenangan, hak dan tanggung jawab sebagai untuk melakukan aktivitas dan melakukan penyidikan dan penyidikan di tindak pidana narkotika dan persoalan narkotika dan lingkungan badan narkotika nasional. Nah, itu penyidik ya Kak ya. Nah, kalau tugas dan wewenang penyidik BNN itu apa? Kalau tugas dan wewenangnya sebenarnya agak banyak nih Kak. Itu diatur di dalam pasal 25 dan pasal 65 narkotika. Nah, di antaranya yaitu tadi melakukan penyidikan, ada pidana narkotika, melakukan penyidikan tindak pidana narkotika, melakukan pakai paksa, pengawasan tindak pidana narkotika, tindakan bukti, Yang rahasia gitu ya Kak ya. rahasia di mana khusus untuk tindak pidana narkotika saja kalau di BNN. Nah, penjelasan kakak tadi kan tentang pasal 75 dan 80 undang-undang tentang narkotika ya Kak ya. Di situ kan sudah dijelasin kalau penyidik BNN itu berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan ya Kak ya. Nah, kalau tidak pidana narkotika ya pasti ya Kak ya. Kalau misalnya di BNN Kota Metro itu berarti bisa juga ya Kak ya, kakak sebagai penyidik juga melakukan wewenang apa? Wewenang itu. Kalau menurut pasal yang sama sebagai penyidik BNN kita bisa karena penyidik BNN itu kan tidak terikat pada satkernya, tapi terikat pada instansi BNN, di mana disebutkan dalam pasal 71 bahwa dalam melakukan tugas pemberantasan penanganan narkotika, badan narkotika nasional berwenang melakukan penyidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan persoalan narkotika. Menurut pada pasal 71 ini BNN kalau orang itu juga jadi bagian dari badan narkotika nasional Republik Indonesia, itu bisa melakukan penyidikan dan penyidikan. Namun untuk saat ini memang kewenangan pelaksanaan dan kota Metro ini belum cukup memadai karena ada suatu hal tertentu. Jadi kita memang penyidikan saja di badan narkotika, lalu penyidikannya kita lakukan bersama-sama dengan badan narkotika nasional provinsi Lampung. Berarti kan kalau yang di podcast sebelumnya itu kita sudah tahu Kak, tugas dari setiap bidang yang ada di BNN, pencegahan, BWM, itu sudah tahu. Nah, kalau di pemberantasan Kak, selain penyidikan dan penyelidikan, tugasnya apa sih Kak? Sebenarnya ada beberapa tugas lain di sisi pemberantasan dengan Metro. Salah satunya ada asesmen palu. Asesmen palu itu merupakan salah satu program prioritas nasional
mungkin masih asing lah asesmen terpadu juga. Dan biar sobat bersinar tahu nih asesmen terpadu itu gimana Kak? Asesmen terpadu ini, jadi asesmen terpadunya ada dua, asesmen hukum dan asesmen medis, makanya kan disebut asesmen terpadu. Dia ada beberapa pihak di sana. Nah, asesmen terpadu ini adalah penggabungan antara hasil dari asesmen hukum dan asesmen medis yang dituangkan dalam pembahasan kasus atau case conference. Ya, nanti untuk gunanya fungsinya untuk mengeluarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh ketua tim asesmen terpadu melalui pembahasan kasus tadi. Itu asesmen dan asesmen terpadu ya. Nah, berarti tadi kita juga lagi nih ada asesmen hukum, ada asesmen medis. Nah, itu apa bedanya atau gimana? Kalau asesmen hukum ini secara simpel itu di mana proses untuk mengumpulkan informasi dan analisa tersangka dan atau terdakwa ini masuk ke dalam jaringan atau tidak. Terus kita juga memeriksa identitasnya. Yang terpenting adalah kita melakukan memeriksa berkas dari tersangka dan atau terdakwa ini melalui penyidik yang menangani. Ya, asesmen hukum ini kita tentunya tidak bergerak sendiri, Pak. Kita juga melibatkan dari penyidik Polri, jaksa juga. Dan kalau misalkan tersangka dan atau terdakwa ini di bawah umur, kita juga melibatkan Bapas. Nah, kalau asesmen medis ini secara umum atau secara luasnya adalah untuk mengumpulkan informasi dari individu ini guna menentukan tingkat ketergantungannya. Jadi kita bisa melakukan rekomendasi pengobatan perawatan seperti apa yang cocok untuk tersangka dan atau terdakwa ini. Biasanya asesmen medis ini dilakukan oleh dokter asesor atau dokter spesialis kesehatan jiwa, psikolog ini sudah melakukan sertifikasi. Berarti kalau kita tarik kesimpulan sih sobat bersinar, asesmen terpadu itu tuh merupakan proses memasukkan terdakwa atau tersangka ini ke lembaga rehabilitasi ya Kak. Nah, siapa sih Kak yang berhak mengajukan asesmen terpadu ini? Terus kita tuh kalau misalnya mengajukan kemana Kak? Oke, jadi berdasarkan data tadi kan saya selalu menggunakan tersangka dengan terdakwa, berarti ini adalah orang yang bertahanan dengan orang yang tergantung atau misalnya polisian. Nah, jadi yang berhak mengajukan asesmen terpadu ini adalah penyidik sebenarnya. Kita mengajukan sesuatu pendidikan pendidikan. Kalau misalnya pendidikan penuntutan saya tidak bisa untuk melakukan pengajuan asesmen terpadu dan hakim di kasus pidana. Berarti kalau keluarga terdakwa atau tersangka ini nggak bisa kita langsung ngajuin gitu kan bisa ya kayak asesmen terpadu. Karena bisa karena yang berhak itu pendidikan. Jadi keluarga bisa bermohon pada penyidik untuk melakukan permohonan asesmen terpadu ke pendidikan dan lainnya. Berarti kita harus istilahnya minta bantuan ya Kak ya penyidik ya Kak ya atau hakim begitu lah ya Kak ya. Nah, kalau asesmen terpadu ini sudah berproses, sudah dijalani. Nah, kalau rekomendasi dari tim asesmen terpadu itu apa cuma rehabilitasi aja atau ada rekomendasi yang lainnya? Baik, jadi misalkan kita ada 4 hasil rekomendasi dari asesmen terpadu. Jadi misalkan yang pertama rekomendasi rehabilitasi dalam jalan ini kita tentukan beberapa tindakan tersangka dan terdakwa ini tidak boleh dengan perdana dalam kita itu wajib hukumnya. Lalu yang kedua barang bukti di bawah standar yang diatur oleh pengadilan mahkamah agung. Nah, yang ketiga memang tersangka dan terdakwa ini memiliki tingkat ketergantungan terhadap narkotika ini tingkat rendah, jadi kita salah berjalan. Nah, lalu ada kedua rekomendasi rehabilitasi karantina di lembaga rehabilitasi psikologika. Nah, ini biasanya sama dengan tingkat dengan rehabilitasi rawat jalan, namun idealnya tersangka dan atau terdakwa ini memiliki tingkat ketergantungan terhadap narkotika ini yang sesuai dengan tinggi. Jadi kita harus paling
rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Nah, ini agak sedikit berbeda dari dua rekomendasi sebelumnya, di mana tersangka dan atau terdakwa ini terlibat dalam diduga terdapat indikasi terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Namun tersangka dan atau terdakwa ini memiliki tingkat ketergantungan terhadap zat narkotika, jadi kita harus bantu mendapatkan akses rehabilitasi. Nah, lalu yang terakhir, kita tidak merekomendasikan untuk pengobatan rehabilitasi terhadap pecandu bandar yang murni ya Kak ya, yang murni menjadi bandar, pengedar dan kurir atau terlibat dalam jaringan dan dia tidak sama sekali menggunakan narkotika. Jadi kita tolak sama sekali rehabilitasi. Berarti tersangka terdakwa ini nggak bisa ya kalau misalnya direhab itu tanpa rekomendasi dari tim asesmen tadi gitu ya Kak ya? Tidak bisa, karena itu tidak bisa. Penyidik melakukan SP3 jika penuntutan hukum terhadap di dasar dan promosi hakim harus ada dasar dari rekomendasi khusus. Kalau untuk urgensinya sendiri Kak, terdakwa atau tersangka ini direhab itu apa? Urgensinya itu adalah amanah dari pasangan pembangunan dalam khusus jalan dan lalu yang kedua, kita memperkirakan terdapat beberapa seluruh rutan dan lapas di Indonesia mengalami overkapasitas, di mana banyak warga binaan di rutan dan lapas ini ternyata mayoritas didominasi oleh tindak pidana narkotika. Lalu yang ketiga ini terdapat perubahan paradigma hukum, di mana pecandu dan korban ini dianggap sebagai orang yang sakit dan dia harus mendapatkan pengobatan kayak gitu. Mungkin sobat bersinar pasti para pendengar kayak mana nih Kak, kalau ada salah satu keluarga teman kita cara buat Kak, tapi kita bingung Kak, kita harus kayak mana? Jadi kita cuma pasti soalnya diem ya Kak. Itu gimana nih Pak kalau anggota keluarganya itu enggak diem aja lah gitu Kak? Kalau misalnya kita tahu ada misalkan orang atau keluarga teman terdekat saudara itu dia merupakan penyalahguna pecandu atau korban penyalahguna narkotika lalu kita tidak lapor gitu, itu tentu ada pasalnya Mbak. Ada pasal 1 narkotika, dimana kalau misalnya kita lapor itu juga ada tuntutan pidananya. Berarti kalau sobat bersinar di sini mengetahui ya Kak ya, ada keluarga, saudara, teman atau siapapun sebagai pecandu segera dibawa ke BNN ya Kak ya, berarti ya Kak ya, untuk direhab secara sukarela ya Kak ya. Ke BNN atau ke kepolisian? Ya, kalau misalnya ke kepolisian juga nggak masalah gitu ya Kak ya? Ya, tapi kalau misalkan untuk kita tahu nih, misalkan keluarga kita mungkin penyalahguna yang perlu diobati, kalau saran saya lebih terbaik ke BNN karena untuk langsung dilakukan rehabilitasi. Kepolisian kan proses hukum agak. Oh, berarti ada proses hukum ya Kak ya. Berarti mending ke BNN nih sobat bersinar, karena di BNN sudah ada 3 jaminan ya Kak ya. Kalau untuk rehabilitasi ya Kak ya, gratis, identitas kita rahasiakan, sama tidak ada proses hukumnya ya Kak ya. Nah, berarti kalau misalnya sudah terlanjur nih Kak ditangkap, berarti masih bisa sebagai penyandu ya Kak ya, itu masih bisa minta tolong ke penyidik ya Kak untuk melakukan rehabilitasi ya Kak ya. Karena misalkan kita katakan oleh kepolisian, kita kan tidak mempunyai untuk mendapatkan akses. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi di webinar dari Kak Kresna nih, jadi sobat bersinar ya tahu ya Kak ya, sudah menambah wawasan lagi tentang masalah hubungan narkotika kita. Nah, terakhir nih Kak, ada nggak Kak pesan-pesan buat sobat bersinar? Sebenarnya simpel ya pesannya, yang penting jangan pakai coba, karena kalau misalkan kita sudah masuk ke dunia narkotika jangan susah. Mendingan gak usah coba-coba ya Kak ya, bentengin diri, bentengin iman, pergaulan,
kasih banyak Kak Kresna buat waktu, buat ilmunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sobat bersinar semua ya Kak ya. Amin. Nah, demikian podcast kita hari ini. Jangan lupa follow, like, subscribe, komen. Balik lagi di podcast Bang Sarno selanjutnya, pastinya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.